nih satir ini namanya. Tapi kelihatan yang belakangnya. Hah? Gak kelihatan. Itu copot. Tembus pandang aja sih, Gus. Oh, tembus pandang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum kompak yang jawab salam saya ini. Masa lupa mengucapkan salam itu hukumnya sunnah Bu. Aku kayaknya sudah berkali-kali lupa terus piye. Tapi ya nggak apa-apa wis ya Bu ya. Ngaji belum apa-apa, belum dimulai sudah dapat ilmu, yaitu kalimat salam, yang dimana mengucapkan salam itu hukumnya sunnah dan jawabnya baru berubah menjadi wajib. Dan doa yang paling enak, gampang, dan itu selalu kita harapkan setiap detik. Bagaimana tidak? Karena assalamualaikum artinya saya mendoakan sampean selamat. Amin Allahumma. Terus jawabnya sampean gimana? Waalaikumsalam. Sampean juga mendoakan aku selamat. Cara wong Jawa itu jenenge donga dinunga atau saling mendoakan. Amin Allahumma. Amin. Siapa yang nggak pengen selamat Bu? Oh nggak ada, pasti semua butuh selamat. Mau apapun kita, sebanyak apapun harta, sebanyak apapun yang kita miliki, tapi mohon maaf, kok kita nggak selamat, untung apa rugi? Ya pasti otomatis rugi, nggak bisa menikmati. Dan semoga harapannya malam hari ini yang nggak jawab semoga jadi jawab. Amin Allahumma. Yang tadinya mungkin belum ikhlas jadi ikhlas. Amin Allahumma. Amin. Siap diulangi lagi ya. Semoga diselamatkan oleh Allah dunia akhirat. Amin Allahumma. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillah, masyaallah, la yasbul khaira illallah. Bismillah, masyaallah, la yasrifus su'a illallah. Bismillah, masyaallah, ma kana min nikmatin fa minallah. Bismillah, masyaallah, la haula wa la quwwata illa billahil azim. Amma ba'du. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, para alim, ulama yang saya ta'zimi, yang saya muliakan, wabil khusus ketua yayasan Masjid Ar-Rahim nantinya yang saya hormati, yang saya muliakan. Semoga Masjid Ar-Rahim ini cepat pembangunannya dan cepat diresmikan, dan insya Allah saya dalam hati itu langsung mikir, saya bilang ke Pak RT, insya Allah di tahun 2025 selesai. Amin Allahumma. Amin. Saya ngomong ini dari tahun kemarin ya Pak RT, insya Allah selesai Bu. Amin Allahumma. Amin. Oh iya, kita punya Allah, aman aja. Amin Allahumma. Amin. Dan wabil khusus Bapak Ketua RT Mbah Sulaiman beserta para stafnya yang saya hormati, yang saya muliakan. Wabil khusus Al Karim Bapak Haji Abdul Rashid selaku DPR Kutai Kartanegara. Alhamdulillah beliau terpilih lagi. Alhamdulillah. Semoga beliau ini sesuai dengan namanya Ar-Rasyid. Ar-Rasyid itu pandai Pak, cerdas.
ya kayak beliau ini, dan semoga beliau juga cerdas membawa rakyatnya ini. Amin Allahumma amin. Dan tadinya beliau ngomong triliunan itu ya semoga aja tukar ini semakin maju infrastrukturnya. Amin Allahumma amin. Ketika infrastruktur ini jalan, damai, ekonomi yang makmur. Amin Allahumma amin. Petani yang makmur. Amin Allahumma amin. Petani dan rakyat-rakyat kecil insya Allah terangkat semuanya. Amin Allahumma amin. Dan wabil khusus beliau Al-Mukarram Simbah Yai Saiful selaku pengasuh pondok pesantren Asy-Syauqi, semoga beliau selalu diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Beliau bisa membawa keberkahan untuk santri dan lingkungannya, menjadi berkah untuk semuanya. Amin Allahumma amin. Dan wabil khusus para sepuh, bini sepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat, Timbau yang hadir pada malam hari ini, yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat kami kepada dengan semuanya. Insya Allah sampai semuanya para tokoh ini juga diberkahi oleh Allah. Amin Allahumma amin. Dan wabil khusus Ketua Ibu Muslimat NU Nahdlatul Ulama MBCNU atau yang mewakili ketua ranting semuanya yang saya hormati dan saya muliakan, Ketua Banser Ansor semuanya, pokoknya Mbak Banong Nahdlatul Ulama yang sangat luar biasa malam hari ini bisa meramaikan Maulid Nabi. Semoga lelahmu menjadi lillah dan semoga lelahmu dibalas sama Allah Subhanahu wa taala. Dan para banser ini, bayangkan Bu, ini tentara nih NU, ini namanya TNU. Kalau Indonesia kan punya TNI, kalau kita punya NU itu punya TNU, tentaranya Nahdlatul Ulama. TNI sama TNU hebat mana? TNU nyata paling tentara itu bintang 2, 3, 4, ini 9 parasit 9 bintangnya. Alhamdulillah, tentara ada gaji ya enggak? Ini enggak ada ya. Ngono wani mati lah. Amin Allahumma amin. Cuma satu yang ditakuti, luwe. Ngerti luwe Pak Hasil? Lapar Pak, itu aja. Berani mati tapi takut lapar. Lah itu banser luar biasa. Makanya kalau banser itu kalau nggak dapat amplop itu masih ketawa, tapi kalau sudah nggak dapat makan, aduh lemes banget. Tapi insya Allah ya Pak RT ya sudah lengkap ya untuk banser. Oh alhamdulillah, santai Pak banser wis to lengkap pokoknya mam, rokok wis dijatah, romantis, rokok makan amin Allahumma amin. Semoga barokah untuk para Nahdlatul Ulama ini, semoga bisa membawa Kutai Kartanegara ini semakin luar biasa. Amin Allahumma amin. Karena banser ini di samping luar biasa, ya juga biasa di luar. Jadi banser. Amin Allahumma amin. Ini gue terus nih rampung nih kok. Dan yang terakhir ini para kiai ustadzah yang hadir malam hari ini dan para jamaah hadirin wal hadirat rahimakumullah. Insya Allah yang hadir ini malam hari ini, yang ngumpul pada malam hari ini di peringatan Maulid ini, insya Allah sampai juga diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Pertama-tama marilah kita selalu panjatkan rasa syukur kita buat Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan kuat, sehat, selamat oleh Allah. Nyatanya apa? Bisa kumpul, hadir, duduk majelis yang sangat mulia ini karena siapa? Kalau bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus kita selalu ucapkan apa itu? Biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Dan yang keduanya, sholawat serta salam tetap selalu tercurahkan kepada junjungan kita. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau itu adalah yang manusia yang paling istimewa, yang selalu kita harapkan syafaatnya.
Gak cuma di akhirat saja, bahkan dunia akhirat kita selalu berharap syafaat pertolongan baginda Nabi Muhammad SAW. Dan semoga berkahnya beliau, niat, hajat, dan cita-cita kita semuanya yang hadir malam hari ini, insya Allah berkahnya sholawat, berkahnya Nabi Muhammad, insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin ya robbal alamin. Iktifa wal intisor malam hari ini singkat saja ya, santai. Nah, tak lihat kok sajaannya, loh ini kok udah habis jajannya. Tadi kayaknya stop dulu ya. Oh wis gatel ya Bu ya. Wis gak apa-apa lah, yang penting barokah. Amin Allahumma amin. Malam hari ini kita memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW dengan tema mari kita tingkatkan bersama-sama dalam membangun kebaikan. Aslinya langsung aja loh membangun Masjid Ar-Rahim. Nah, amin Allahumma amin. Wes, yang pertama yang saya sampaikan adalah satu. Kita bentuk bangga atas kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gus, kenapa kok kita harus bangga? Kenapa kok kita harus seneng, harus meriah, rame kayak gini, gak ngentek duit aja toh? Ya enggak? Kenapa kok kita harus meriah memperingati Maulid kayak gini, di mana-mana memperingati Maulid? Ada apa sih dengan Maulid? Betul? Kita harus bahkan wajib bangga atas kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Man azama maulidi kunta syafi'an lahu yaumal kiamah. Barang siapa yang mengagungkan, yang memuliakan atas kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kunta syafi'an lahu yaumal kiamah, wajib orang tersebut dapat syafaat pertolongan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin Allahumma. Maksud hadis tersebut apa? Loh kita ini Bu, mohon maaf Bu, mau ngajukan sholatnya ya bolong-bolong ya Bu ya. Ngajukan amal ya nggak pernah ngamal, ngamalnya ya kalau kepeksa aja ya enggak. Mau ngajukan apa, dikir ya nggak kuat, habis sholat ya pelencing pulang ya enggak. Mau amal Al-Quran juga bisa baca ya gak? Apa yang kita harapkan? Ya cuma satu Pak, poinnya yang terakhir itu. Kalau ibadah kita ini agak similikiti ya gak? Agak morat-marit, ya cuma satu Pak, syafaat pertolongan baginda Muhammad SAW. Karena satu-satunya Nabi yang bisa nolong kita ya cuma Nabi Muhammad SAW. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Dan bahkan berkahnya Maulid gak cuma di situ Pak. Berkahnya Maulid, mohon maaf, sampean tahu pohon pisang ini? Loh, pohon pisang ini ya cuma di Maulid aja. Itu buahnya itu telur. Biasanya kan pisang ya Bu ya. Tapi kalau Maulid buahnya telur, bahkan ada duitnya Pak Ustaz. Iya, ada duitnya. Loh, itu cuma di bulan Maulid. Tapi sampean apa paham kenapa kok ada pohon pisang kayak gini Bu? Terus pakai bambu, kenapa kok nggak pakai pohon palem, terus pohon apa, apel atau pohon apa? Kenapa kok nggak pakai itu? Ngerti Bu maksudnya? Oh nggak ngerti. Oh iya. Terus kalau di sini ada itu biasanya kalau ada orang meninggal itu biasanya ada di sahur itu, bawakan sahur beras kuning pakai uang itu yang diuncal-uncalkan apa ya, uncal-uncalkan itu. Oh dilempar-lempar ini. Yo maklum Bu ilati wong Jawa ya kan. Yang dilempar-lemparkan ada masih di sini. Biasanya nenek kita itu ya, kai-kai kita masih kayak gitu ya. Nah, terus biasanya dibawakan apa namanya? Sapu ya. Bawakan sapu, terus dibawakan degan. Degan tahu, degan. Menurut kita ini tahu lah ya. Oh, iya. Nah, ya kelapa muda. Nah, itu degan kalau bahasa Jawanya itu. Itu ada filosofinya Pak, dan ada hadisnya. Loh iya kan ada di kitab Riyadhus Shalihin. Itu nanti tak oncei. Apa itu oncei? Tak kupas. Nah, itu ya juga nggak tahu ya. Oh ya. Terus kalau ada orang meninggal biasanya didoain. Ada 3 hari ya. Terus ada malam ke-7 ya. 7 hari, terus ada 40, ada masih 100 hari, 25 hari. Yang bener aslinya kayak orang Kutai Bu. Karena orang Kutai kan ada 25 hari ya. Aslinya di kitab itu ada 25 hari. Lah wong NU itu halah
Oh, langsung aja wis ngono, dijah ae ngono langsung 40. Tapi kan urut kalau NU itu 1 2 3 4 5 6 7. Habis itu langsung 40. Lek kutai kan biasanya diambil 3-nya, terus 7-nya, terus 5-nya. Lah gitu. Tapi enggak apa-apa, yang penting berdoa. Yang penting kirim doa kepada almarhum. Amin Allahumma amin. Paham juga kayak gitu. Oh, enggak paham juga. Oke. Terus apa lagi ya? Telon-telon barang. Telon-telon itu neloni 3 bulanan itu loh. Bayi itu ibu-ibu, di situ diselamati juga. Ngerti maksudnya juga? Oh, nggak ngerti. Aku tak nanya kalau di sini apa yuk kakakmu bebel pekok atau RT? Kok kafe nggak ngerti ya? Tapi nggak apa-apa wis, malam hari ini berkahnya Maulid, insya Allah saya kupas semuanya biar kita ini selalu membawa adat istiadat kita yang ada di Kutai Kartanegara ini, walaupun kita orang Jawa ataupun orang Kutai orang Dayak dimanapun berada, yang penting kita harus tetap melestarikan budaya kita. Karena budaya ini kalau kita luntur, lemah Indonesia Pak. Karena Indonesia kuat iya karena adanya banyaknya budaya di mana berbeda suku, bangsa semuanya tapi jadi satu, Bhinneka Tunggal Ika. Timur Tengah lho podo Islamnya sama Islamnya gelut Pak, ya kan? Perang kita damai Pak, ngopi damai, kelon sama istri itu enak ya kan. Dek kono Pak mumet Pak, mau kelon aja jam segini nanti ada bom. Makanya terima kasih kalau banser ini ya kan. Banser itu tugasnya kayak gitu Pak. Kalau ada orang itu mau memecah belah itu, singkirkannya Pak. Jelem makanya itu. Makanya kalau ada orang baru-baru kayak gitu masuk ini haram. Memang surga bupek dewe kok biar ngono ya. Emang surgamu apa gimana gitu ya. Kita ini Allah itu Rahman Rahim ya, penuh kasih sayang ya. Bagaimana gak penuh kasih sayang Pak? Loh Allah itu bagaimana lo gak sayang? Lo lonte aja lo diberi rezeki, tahu lonte? Anu itu lo apa yang bisa bahasanya? LC bahasanya anu ini orang-orang LC ya. Purel Pak. Nah, mangku purel neng. Nah, itu loh. Itu loh masih diberi rezeki sama Allah. Kurang apa Allah kepada hambanya itu? Kadang kita sebagai hambanya tidak pernah memikirkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wes kembali lagi Maulid. Sini tak kupas lagi Maulid. Mohon maaf, kita nggak sampai di situ aja. Nggak cuma bangga Pak. Kalau ada orang mohon maaf, kalau ada ngomong, loh Maulidan itu nggak ada tuntunan Rasulullah. Oke, nggak perlu dalil, nggak usah buka kitab lah, jelimet kitab itu ya. Tanyain Pak Ustadz ini, males tutup aja. Wes logika saja, wes aku ngono. Sampean kalau punya anak, ibu-ibu meteng, apa meteng ya? Oh hamil Bu, sampean hamil terus layan anaknya ceprot gitu. Sampean apa yang ngucap gini? Walah nak ngapain kamu keluar? Ada kayak gitu? Ada Bu. Ayo lahir anaknya malah kenapa sih kamu keluar dari kandunganku? Harusnya masuk lagi aja. Nggak ada kan? Pasti seneng. Itu aja sampai nggak cuma seneng, sampai di brokoi. Apa itu? Buat berkat ya nggak? Masak-masak sampai nyembelih kambing, menyembelih sapi yang punya harta. Amin Allahumma amin. Saking senengnya anaknya lahir. Pertanyaannya, anak sampai yang lahir jelas gak nantinya itu dewasanya ke depannya jadi orang yang ahli ibadah atau enggaknya? Kita tahu enggak? Enggak tahu kan? Enggak jelas kan nanti anak kita itu tunduk sama Allah atau enggak kan enggak tahu, betul? Betul enggak? Bahkan kita openi, kita rawat dari kecil, besarnya melawan orang tua. Banyak kan? Banyak, gak jelas kan anak kita kan ke depannya. Tapi satu Rasulullah SAW dengan lahirnya Nabi Muhammad SAW, kenapa yang beliau mensyafaati kita, yang menolong kita di dunia bahkan di akhirat nanti, kenapa kok kita gak boleh bangga Pak Ustaz? Kenapa kok kita gak boleh meriahkan atas lahir Rasulullah? Kita kan umat Rasulullah, kenapa kok kita gak boleh merayakan kayak gini? Tolong kalau sampai itu sangat picik, udahlah gak usah mengharam-haramkan, cukup diam aja selesai. Amin Allahumma amin. Kalau orang gak suka dengan Maulid, pertanyaannya satu, kenapa? Sampai pertanyaannya gini, kalau ada orang yang ngomong itu mengharamkan, berarti pertanyaannya gini, kenapa kok kamu itu seneng atas lahirnya Rasulullah? Padahal kita harus bangga. Sampai tahu Abu Lahab,
Berkahnya maulid Abu Lahab itu orang kafir. Rasulullah lahir seneng merdekakan Suhaibah menyusui Rasulullah. Lu itu dapat keringanan setiap hari Senin. Itu Abu Lahab, orang kafir Pak. Dapat berkahnya maulid, dapat berkahnya lahirnya Rasulullah. Apalagi kita orang Muslim, ya pasti otomatis dapat syafaat. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin. Seneng maulid Bu? Seneng ya Bu nggih? Alhamdulillah. Amin Allahumma. Amin. Yang terakhir, biar nggak panjang-panjang. Yang penting gamblang. Pokoknya ngaji sama saya itu yang penting sama poinnya paham. Ngaji sama saya nggak paham percuma teman. Pokoknya paham. Ya toh? Yang terakhir ini, berkahnya maulid itu di kitab I'anatul Thalibin juz 3 kalau nggak salah halamannya, kalau nggak salah ini Pak Yai itu 362 kalau nggak salah, itu kitab I'anah. Nah, ya toh? Itu diterangkan man qara'a maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala darahima maskubutin fidotin. Artinya apa? Barang siapa yang membaca maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maulid apa Gus? Mau Sintud Duror kah? Mau Atibai kah? Mau Al-Barzanji kah? Dan lain sebagainya. Yang penting baca maulid dan sholawat terus ditujukan ke uang, logam kah atau kertas, ya enggak? Nah, atau emas, mungkin cincin sama emas atau kalung emas. Sampai niatkan dibacakan maulid Sintutura atau Tiba atau Al-Barzanji, terus sampai pulang masukkan ke dompet, atau kalau yang di rumah punya toko masukkan ke laci toko. Sampai campur uangnya. Wah, oh ya, pokoknya sampai nggak tahu kalau itu uangnya yang sudah dibacakan maulid. Pokoknya sampai campur. Emas juga gitu, sampai campur semuanya. Insya Allah berkahnya dibacakan maulid tersebut, wala taqulu yadilu, insya Allah tidak akan pernah habis sampai apa tahun ke depannya. Amin Allahumma amin. Lo punya aku aja nggak habis-habis. Amin Allahumma amin. Mau habis diisi lagi, mau habis diisi lagi. Amin Allahumma amin. Lo sama cakan itu apa ya? Oh, dilaksanakan gitu loh. Baca maulid kayak tadi sudah diniati belum? Wah, ya kasih ya nanti lah. Jadi kalau ada maulidan lagi ya kan. Kalau pengen mau ya ke rumah saya. Saya itu rutinan Pak Rashid. Rutin setiap Sabtu malam Ahad Pon itu rutin. Sekarang dulu situ duror, terus sekarang tetap buat 3. Soalnya takutnya orang-orang lupa dengan tiba perjanjian yang maulid sudah tua gitu loh. Sudah dari dahulu. Makanya sekarang tak rolling. Habis itu duror, Al-Barzanji, habis Al-Barzanji, Atibai itu saya baca full semuanya. Nah, itu jamaah saya selalu gitu, uangnya dipegang, ada yang bawa emas, bahwa itu diawur-awurkan dengan harta yang ada di rumah, insya Allah nggak akan pernah habis. Amin Allahumma, amin Allahumma, amin. Kecuali Pak Rasid ini nggak pernah habis. Oh, ngalir terus ya, iya kok naik terus. Semoga barokah. Amin Allahumma. Amin Allahumma amin. Kalau mau bacaan itu insya Allah nggak akan pernah habis. Terus sampai ngomong, iya Gus nggak pernah habis, nggak pernah dibuat beli kok. Alah buatan beli, terus uang kalau nggak dibuat beli buat apa Pak? Waduh, untuk jimat Gus beli ngapain kayak jimat bis buat beli. Insya Allah berkahnya maulid insya Allah nggak akan pernah habis. Rezeki kita nggak akan pernah putus. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Iku berkahnya maulid. Amin Allahumma amin. Bis paham tentang maulid ya? Nah, terus yang kedua, nggak sampai di situ. Berkahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini biar kita ini tambah cintanya kepada Rasulullah. Kenapa sih kita maulidan kayak gini, ngadakan maulid? Biar kita itu satu. Kita itu tambah cintanya kepada Rasulullah. Yang kedua, lahir seperti apa yang diucapkan oleh Bapak Abdul Rasid, Bapak Haji Abdul Rasid itu apa? Kita bisa meneladani akhlak kesehariannya Rasulullah di masa hidup kita. Amin Allahumma amin. Ya apa keseharian kita? Satu, mohon maaf. Kita ini kan berbeda ya. Kayak sampean rasan-rasan ke saya itu loh Bu. Sama dari tadi kan liatin saya aja ya kan, bukan lihat wajah saya, ya kan? Sama cuma ngerasani di hati sampean itu melihat ini loh, peci saya ini loh. Itu yang dipakai Pak Ustadz itu kok gede kok kayak ban Vespa itu apa gitu. Ya Bu ya. Yang kedua kok mirip kayak yang di depan ini. Oh betul.
Kayak tumpeng ya Bu ya. Tapi tumpeng umumnya putih sama kuning, lah ini kok ireng ngono ya. Iya gak apa-apa tapi sama. Loh iya, lo gak apa-apa. Loh ini menggambarkan bahwasanya ini bumi Pak. Yo bumi itu berbeda-beda ya, kayak tumpeng ini bulat Pak. Tumpeng itu di bumi apa, manusia itu bermacam-macam. Ada yang seperti telur sifatnya, ada yang sifatnya kayak tempe orek, ada yang kayak mie goreng, ada yang kayak iwak, ada yang kayak apa itu. Wes pokoknya macam-macam di sini, kayak urap-urap ada. Tapi apa? Satu, bentuk Bhinneka Tunggal Ika, ini dalam kebangsaan. Tapi kalau dinaikkan dalam agama ini adalah mengerucut Allah. Bagaimana enggak Allah? Ketika kita senang ucapkan alhamdulillah, ketika kita susah inna lillah. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Terus yang terakhir, untuk kita meniru Rasulullah kesehariannya luar biasa. Rasulullah itu akhlaknya sangat luar biasa Bapak Ibu. Bagaimana enggak luar biasa? Rasulullah itu dakwahnya mungkin semuanya sudah pernah dengar. Beliau itu dihantemi apa namanya? Kerikil, dihantemi kotoran. Yang terakhir apa? Diludahi lewat cu. Besok lewat lagi Rasulullah cu, bilang. Besok lewat lagi cu. Besok lewat keempat kalinya, loh kok nggak ada? Nanya, di mana orang yang sering meludahi saya di sini? Sakit ya Rasulullah. Rasulullah gimana? Langsung menjenguknya. Wah, alhamdulillah berkahnya beliau itu menjenguk orang yang biasa meludahi, langsung syahadat ikut Rasulullah. Amin Allahumma amin. Coba orang timbau, jangankan pukuli dasar ya berat. Ya kan? Iya. Tapi nggak usah sampai di situ lah. Yang kita contoh ambil yang paling keseharian itu yang sering kita temui adalah satu, kadang kita ini dalam hidup, mohon maaf, sudah tahu pikiran kita beda, pendapat kita beda, pemikiran kita beda, pendapatan pun sampai beda. Itu aja geger ya enggak? Saling gontokan, saling menghina, saling menjatuhkan, mengejek-ngejek dan lain sebagainya. Padahal itu bukan contoh dari Rasulullah. Jadi saya itu teringat di kitab Wasiatul Mustafa, itu Rasulullah itu pesan kepada Sayyidina Ali gini, ya Ali, la tu'ayyir ahadan. Bagaimana? Janganlah engkau. Nah, jadi Rasulullah pesan gini, jangan kamu itu menjelekkan. Jangan kau saling menghina sama saudaramu sendiri. Karena apa? Wala kafarata lil ibadi hatta yastahilahu aw yastaghfirullah. Gak ada tebusan Bapak Ibu. Maksudnya apa? Contoh, saya molok-molok Pak Abdul Rashid. Wah, Pak Abdul Rashid tahu apa aja Abdul Rashid jadi DPR gak jelas mamanya. Contoh ini Pak Rashid jangan menelingi saya, takut saya. Ini contoh aja. Jadi Pak Rashid itu olok-olok aja, tapi Pak Rashid rajin ngaji Pak. Rajin ngaji Bu, jadi tahu ilmunya. Ketika beliau itu diolok-olok, dihina, dicerca, dijelekkan, dia tetap tersenyum. Makasih Gus, terima kasih. Apa janjinya Allah itu? Semua dosa-dosanya Haji Abdul Rashid itu diambil sama Allah, diberikan saya yang telah menjelekkan. Dan pahala kebaikan saya, amal saya sama Allah diambil, diberikan Pak Abdul Rashid. Berarti posisi kita kalau dihina, dicerca sama orang lain, untuk apa Ibu? Ya untung enak ya, cuma diem gini bencokan ini dirasani tanggane dirumpi temennya lah, wis enak, yang penting rontok dosanya selesai. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Terus yang terakhir, biar sampean itu sadar ketika dijelekkan itu tetap tersenyum. Apa? Sehebat apapun sujudmu, sehebat apapun sholatmu, Quranmu, sedekahmu triliunan, tapi mohon maaf, kok sampean masih menghina hati, sampean masih menjelekkan orang lain, menghina orang lain, kata Allah gimana? Tutup surga untukmu. Naudzubillah min dzalik. Makanya caranya apa? Ini agak angkat ya, ilmunya agak angkat tinggi-tinggi. Karena apa? Semoga walaupun kita nggak 100% niru Rasulullah, 5%-nya apa? Menahan hati kita untuk tidak menjelekkan orang lain. Apa itu? Katakanlah, silahkan kau hina aku, silahkan kau jelekkan aku, silahkan kau cecar aku. Yang penting aku tetap I love you pada dirimu. Amin Allahumma amin. Sepele tapi berat. Betul nggak? Betul nggak? Lo iya, wis insyaallah barokah. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Sholawat Nabi Muhammad.
gajine gayeng ya toh. Wis yang penting paham, tak iki kok tak ajak reneng-reneng, tak ajak sholawatan ya toh. Nanti terus terakhir nanti banser nanti untuk meriahkan maulidnya nanti nyanyi Galal Waton. Nah, terus disambung dengan Jumberareka. Nah, ini yang pertama sholawat. Loh, kenapa Gus kok harus kita sholawat? Loh, pentingnya sholawat itu mohon maaf Pak. Salah satunya kita itu membaca sholawat itu bentuk mahabbah cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika tumbuh cinta itu pasti akan yang namanya ada kerinduan. Orang itu kalau sudah rindu Pak, wah ngerengeng sendiri di rumah. Bagaimana tak ngerengeng? Oh, saking kangennya sama Kanjeng Nabi itu sampai nyanyi. Sekian lama aku menunggu untuk kedatangan. Siapa yang kita tunggu? Rasulullah. Loh, orang lu kalau kangen kayak gitu nunggu Rasulullah ya kayak gini. Maulid kenapa maulid qiyam pantang pulang sebelum maulid qiyam? Yang kita tunggu siapa? Kehadiran Rasulullah. Makanya ketika maulid qiyam kita berdiri itu nunggu siapa? Rasulullah hadir tengah kita. Amin Allahumma amin. Lu kenapa Gus harus berdiri? Wajib berdiri karena apa? Rasulullah datang. Mau sampai aja kedatangan DPR aja hormat gini kok. Abdul Rasid berani sama duduk kayak gini. Abdul Rasid berani nggak? Mau saya aja nggak berani, ya nggak? Lu masa Rasulullah yang hadir kok malah petetan-petetan? Ya harusnya kita hormat atas kelahiran Rasulullah, atas hadirnya Rasulullah di tengah-tengah kita. Amin Allahumma amin. Lu bagaimana hadir Gus? Buktinya mana? Sama tahu di surat Al-Anfal itu. Wa makanallahu liyu'adzibahum wa anta fihi. Wa makanallahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Kalau pengen tempatmu, daerahmu, rumahmu gak pengen dapat musibah bala dari Allah Subhanahu wa taala, datangkanlah Rasulullah. Caranya gimana? Salah satunya baca sholawat. Makanya dinyanyikan hakimu. Bukankah engkau telah kita jumpa di sini dan terus kedatanganmu telah lama. Loh, orang itu kalau nunggu lama lagi ngeplek loh. Lah iya kapan hadirnya? Pak Ustadznya kok lama nggak hadir. Amin Allahumma. Kedatanganmu ku tunggu. Terus bagaimana? Selain dirimu tiada yang lain tempat bersandarkan hati juga mencurahkan isi hati. Terus selanjutnya gimana? Lama sekali aku menanti kedatanganmu kekasih. Siapa? Ya Rasulullah. Ketika kita selalu merindukan Rasulullah selalu hadir. Rasulullah kan ngomong, ketika engkau itu sahabat enak, cukup berziarah akan jawab salamnya, ya enggak? Dekat sama makamnya. Lah kita mau ziarah ke sana harus mengeluarkan 30 sampai 40 juta untuk umroh, haji ratusan juta, betul enggak? Lah iya, makanya bagaimana Rasulullah ngomong, cukup umatku nanti yang nggak pernah ketemu aku, bahkan mimpi lo nggak pernah ketemu aku, cukup umatku bersolawat kepadaku, maka aku yang akan mendatangi mereka. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Tapi kalau kita lupa nggak baca solawat, pasti hati kita akan gelisah. Sejak kau pergimu, ya enggak? Tak sabar, hati tak sabar menanti kedatangan. Itu orang kalau
gelisah ya enggak? Lu pasti ketika Rasulullah jauh pergi dari hati kita akan jadi gelisah. Dan ketika kita ingat lagi bisa baca sholat, bisa ngumpul majelis ngaji seperti ini, lu itu kita akan kangen akan kedatangan Rasulullah. Dan Rasulullah langsung jawab ketika kita rindu dengan Rasulullah, tenangkanlah hatimu, jangan gelisah, aku tahu kau menanti. Sabarkanlah hatimu, sabarlah sayang, aku segera kembali ngumpul karo awake dhewe. Amin Allahumma amin. Lho lagu iki lho aku tok ngono iki. Salam Nabi Muhammad. Di Pak Ustaz ya. Lho iki ben gayeng ngono lho kamu. Ngaji ki ora usah petentengan, Bu. Ngerti petentengan sama. Kalau sama ngaji kok rasanya sila kayak gini, kok rasanya ini kok masih kayak gini loh, kayak Pak Ustaz ini kok rasanya apa namanya? Kram lagi itu atahiyat akhir gini. Nah, gini dipindah, Bu. Nah, tahiyat akhir gitu kok sampean Gus Najil kok lama ngajinya pindah ke kiri, Bu. Nah, kayak gini. Loh kok masih belum selesai ngajinya selonjor, Bu. Nah kayak gini loh, enggak apa-apa, lu ngaji itu nggak usah pertentangan, nggak perlu tegang-tegang, cukup tegangnya di rumah, Pak. Ya nggak, cukup di rumah saja, insya Allah barokah. Amin Allahumma amin. Lu sampai tegang-tegang nggak paham, ya percuma ya nggak. Insya Allah pulang bawa barokah, hilang dosanya. Amin Allahumma amin. Bisa menjalankan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Amin Allahumma amin. Bahkan Rasulullah kita sendiri ketika kangen bahkan sampai menangis gitu. Gimana itu menangisnya? Sampai Ibnu Tamalayu nangis loh, Pak. Ku menangisku karena rindu. Ku bersedih, sedihku karena rindu. Ku berduka, dukaku karena rindu. Ku meranaku karena rindu. Dan terus lanjutannya gimana refnya? Mau makan teringat, mau tidur teringat, mau apapun teringat kekasihku. Maksudnya gimana? Mau makan teringat padamu. Makannya Rasulullah gimana? Gitu loh, dengan sopan, dengan baik, memuliakan. Amin Allahumma. Terus tidurnya Rasulullah gimana? Ya enggak? Tidurnya miring seperti mayit. Gus, saya ini ya sudah kayak mayit kayak gitu tidurnya. Habis itu nggak tahu berapa menit kemudian saya sudah hilang akal sudah. Kaki saya ke utara, ke selatan, sampai istri saya tak jejerin bojo saya, ya enggak? Lu nggak masalah, yang penting awalnya sudah ngikut Rasulullah. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Terus dimanapun apapun aku tetap bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Amin Allahumma amin. Seneng solawat, Bu? Seneng solawat, Pak? Harus seneng. Satu-satunya doa yang bisa diterima oleh Allah hanya satu, solawat. Amin Allahumma amin. Sudah saya ceritakan dulu, yang lupa ya sekarangmu, tapi tak ingatkan dikit. Nabi Adam itu loh, itu kan doa terus dalam ratusan tahun. Ya Allah, ampuni dosaku, aku hilaf ya Allah. Saya makan buah kulti itu hilaf. Saya disuruh istri saya disuruh sama iblis. Saya yang tak kuat, saya tak akan. Ya enggak? Mohon maaf, itu ratusan tahun loh, nggak dimaafkan sama Allah. Belum nih, bukan tidak dimaafkan, belum diterima. Terus jawabnya gimana? Allah itu nanya, dengan kesingkat cerita itu pihak Nabi Muhammad itu, Nabi Adam itu mengucapkan kebenarannya Nabi Muhammad SAW. Ini biar sama itu kalau doa itu disolawati. Oh boy, apa saja kalau disolawati insya Allah cepat kabul. Amin Allahumma amin. Apa kata Allah? Ya Adam, walamma khalaqtu Muhammadan. Adam, kok bisa kamu tahu Muhammad? Padahal Muhammad belum aku ciptakan, betul? Jangankan Nabi Adam, isi dunia ini diciptakan gara-gara siapa? Karena Rasulullah. Kita semua ini karena Rasulullah. Sholat ini bisa cuma 5 waktu karena Rasulullah. Dulu 50 waktu. Amin Allahumma amin. Bahkan kita nanti satu-satunya umat Rasulullah SAW semuanya masuk surga. Amin Allahumma amin. Kecuali yang gak mau. Siapa yang gak mau? Ya orang-orang kayak gitu. Naudzubillah min
Dalik loh, bagaimana Rasulullah itu nggak membela kita Pak? Aku nadanya agak tak tinggikan biar aku nggak nangis. Loh, aku nggak kuat cerita Kanjeng Nabi. Loh, bagaimana ndak loh? Kanjeng Nabi itu luar biasa Pak. Contoh sama lihat di surat Ad-Duha itu, wala sawfa yu'tika rabbuka fatardo. Itu artinya kalau ditafsir itu apa? Allah itu, hai Muhammad, apa yang kamu minta aku beri, tak kabulkan. Karuniamu wis pokoknya tak limpahkan kepadamu semuanya, tak beri semuanya. Itu apa Rasulullah mintanya? Umati, enggak bujuku, zaujah, anak-anakku, enggak. Umatnya, betul? Coba itu wala sawfa yu'tika rabbuka fatardo itu diberikan ke kita, ke Gus Nazir sama orang Ar-Rahman ini, Ar-Rahim nih, semua RT 043 Pak RT. Wes wala sawfa yu'tika rabbuka fatardo, ayo minta apa? Langsung kita paling kayak gini, ya Allah, Pajero 10 ya Allah, rumah ya Allah yang gede, terus punya kos-kosan, hotel 1000 pintu. Ya enggak? Kita itu langsung mintanya pasti dunia, aku sama sampean sama mungkin, betul? Tapi Rasulullah tidak Pak. Bayangkan loh, yang diingat ya Allah akan umat kok demikian. Yo padahal umatnya ya Allah diajak sholawatan lagi. Ustadznya kok lama yo gak ada yang doa itu ya Rasulullah, vokalnya sebaiknya ya Rasulullah. Enggak loh, tapi kadang kita ini keliru ketika diajak sholawat ini apa toh sone kok bayarannya murah apa piye? Soalnya Nabi Muhammad ini juga kebalik ini. Loh iya, untuk ngaji itu harusnya soundnya yang top. Amin Allahumma amin. Tapi insya Allah semoga barokah. Amin Allahumma amin. Lu masuk dandutan lu taman ya kan? Padahal biarlah semua jalani seperti apa, nyambung akan mekar meski kemarau, bunga akan mekar meski kemarau. Anda sing nom-noman paling kayak gini, ayo tarik mangga nggak? Padahal itu ya bagus. Intinya apa kalau dalam hidup? Biarlah hidup ini sudah berlalu. Yang penting aku jalani apa adanya. Waktunya sholat aku sholat. Waktunya sholawatan sholawatan. Waktunya saya kerja ya kerja. Saya bermain sama anak Mau shopping kita shopping. Itu aja. Gitu. Meski kemarau melanda bunga tetap makan, aku tetap semangat walaupun kemarau melanda diriku, kepedihan melanda diriku, aku yang penting tetap sholat dalam keadaan apapun. Amin Allahumma amin. Lo orang saya ini kok hale kok lah, tapi nggak keliru gimana dong? Lah iya, wong kita aja diberi kemuliaan karunia aja mintanya dunia. Rasulullah minta apa? Yang dipikir umatnya. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Justru sholawatan ya enggak? Tapi kalau diajak nyanyi semangat itu enggak? Gara-gara sepotong minuman ya kan? Dia jalan sempoyongan ya kan? Terus gimana itu? Hobi anak muda sekarang. Terus ngapal aku ini susah gaul ngapal sama dewe ya kan? Loh itu orang Jawa kita ini Indonesia kayak gitu. Loh mohon maaf, pengajian berangkat ya enggak? Sholawatan berangkat, dangdutan jaranan kuda lumpingan berangkat kabeh ya enggak? Tapi mohon maaf, jangan kalah dalam apanya, pengajiannya lebih semangat, sholawatan lebih teriak. Amin Allahumma amin. Loh kenapa Gus sholawatan kok teriak? Apakah Rasulullah gak dengar? Lemang curang kok biar ngono ya? Ya enggak, karena apa? Pernah diceritakan itu di kitab
Tanqihul Qaul itu syarah dari kitab Lubabul Hadis. Nah, ini mungkin yang anaknya di pesantren itu kitab Lubabul Hadis karangan Syekh Jalaluddin Asyuyuti. Itu disyarahi oleh Syekh Imam Nawawi Al-Bantani, ulama Indonesia, bro. Amin Allahumma amin. Kitabnya namanya Tanqihul Qaul, itu bab 4 tentang fadilah sholawat yang paling belakang. Itu pernah diceritakan anak muda. Anak muda apa? Ya gara-gara sebotol minuman tadi. Loh, ini beneran ini. Ada anak muda penggaweannya mabuk, mentembu. Hai kalau bahasa anak-anak sekarang ini. Hai. Bener kan ya? Nah, itu mentem ini Pak, ya lah. Ini anak muda di kampung itu hai sama ulama sufi tersebut diajak tobat belum mau. Bukan tidak mau, belum mau. Diajak tobat gak mau dia. Singkat ceritanya, si pemuda tersebut meninggal dunia. Ulama sufi tersebut, dia itu mimpi ketemu anak muda, ditaruh tempat yang indah, diberi mahkota singgasana yang indah. Gak kayak gini bu, gak kayak ban Vespa kata sampean itu kayak tumpeng, indah. Wow, bagus kayak kerajaan kayak gitu. Wow, indah seperti taman-taman surga. Ulama tadi ngomong, hei anak muda, padahal kamu itu loh di dunia itu mabuk-mabukan, ahli maksiat. Kok bisanya kamu sama Allah ditaruh tempat itu? Bagaimana ceritanya? Anak muda tersebut itu ngomong sama Pak Yai, wahai Pak Yai, emang bener saya waktu di dunia itu ahli maksiat, saya pemabuk. Bener, tapi waktu itu Pak Yai saya pernah jalan-jalan ketemu dengan pengajian. Nah, termasuk di mana? Di Timbo ini Pak Yai. Loh, maksudnya ya di Timbo. Mau tak ceritakan Timur Tengah pojokan yang sana kan sama nggak tahu toh? Nggak tahu, sama dengan saya. Ya kan? Loh, saya itu ada pengajian Pak Yai, saya ikut nimbrung di belakang kayak gini. Ikut nimbrung dan saya mendengarkan ada alim ulama di situ. Pak Yainya ngomong bahwasanya apa? Beliau itu dawuh mengatakan man sholla ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa rafa'a sautahu wajabat lahul jannah. Apa artinya? Barang siapa yang membaca sholawat kepadaku dengan suara yang keras, dengan suara yang lantang, wa rafa'a sautahu wajabat lahul jannah, wajib orang tersebut masuk surganya Allah. Amin Allahumma amin. Terus Pak Yainya itu langsung baca sholawat, saya ikut-ikutan Pak Yai. Saya manggil ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Berkah itu, berkah saya baca sholawat, berkahnya Rasulullah, semua dosa-dosaku dihapus sama Allah Subhanahu wa ta'ala dan saya dimasukkan dalam surganya Allah. Amin Allahumma amin. Terus hikmahnya hadis itu jangan diambil mentah. Terus sama mikir gini, oh berarti mabuk aja dulu ya, gara-gara sebotol minuman, terus nanti sholawatan sama Gus Nazil, oh aman, lu gundul cepot, lu kok enak kamu. Maksudnya hikmahnya gak gitu. Orang yang banyak maksiat, ahli pemabuk aja bisa dapat syafaat, apalagi kita sing ahli sholawatan itu. Amin Allahumma amin. Yo wajib lah kita ini nanti surganya Allah. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Makanya kalau sholawatan itu suaranya yang lantang. Amin Allahumma amin. Loh, sholawat itu berkahnya banyak Pak. Kalau saya ceritakan, salah satunya mohon maaf, kalau sampean pengen gak dapat kiriman apa goib, apa pengen santet-santet, gak perlu ke dukun, gaya apa nih dukun, gak penting Pak. Kalau saya itu satu sholawat selesai. Loh iya, loh saya itu nanya sama dukun, Mbah, tapi wis tobat beliau itu kan santet. Mbah, apa yang susah itu kalau ngirim orang itu? Ada Gus satu, apa itu? Sholawat. Loh kok bisa? Karena yang punya itu bukan kiai, bukan ulama. Terus siapa? Yang megang langsung Rasulullah. Siapa yang bisa menembus Rasulullah? Allah aja mau memberi bala aja ketika ada Rasulullah gak berani. Apa meneh kok main dukun ecek-ecek ya kan? Selesai. Makanya kalau hatimu ada sholawat, insya Allah gak gampang dikirimi kayak gitu. Amin Allahumma amin. Makanya bacain sholawat. Siap sholawatan ya? Biar gak ngantuk. Sholawat Nabi Muhammad. Ayo jangan lolok Bu. Nah, sambil ini punya ini. Ini kok malah oh Mike. Pak RT